Apakah pemohon banding sudah siap? Ya, ya. Baik, baik. Sidang pembacaan putusan banding penolakan atas permohonan paten nomor P00 2020 07331 dengan judul film polyester untuk menahan film kering dengan nomor registrasi 25 garis miring KBP garis miring 8 Romawi garis miring 2025 dimulai tanggal 13 Agustus 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan komisi banding paten nomor 040.2.T garis miring KBP strip 25 garis miring 2026 Majelis banding paten komisi banding paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00 07331 dengan judul film polyester untuk penahan film kering dengan nomor registrasi 25 garis miring KBP garis miring 8 Romawi garis miring 2025 yang diajukan oleh pemohon banding Arifia Jauharia Fajra STSH kepada Komisi Banding Paten tanggal 20 Agustus 2025 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut. Pemohon banding Mitsubishi Chemical Corporation, alamat pemohon banding 1 strip 1 Marunouchi 1 Hong Chiyodaku Tokyo 100 strip 8251 Jepang. Kuasa pemohon banding Arifia Jauharia Fajra STSH. Alamat kuasa pemohon banding PT Rose Consulting International Suite 1906 Pondok Indah Office Tower 5 Jalan Iskandar Muda Jalan Sultan Iskandar Muda Kapling 5 TA Pondok Indah Jakarta 12310. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis banding paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00 07331 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut. Duduk permasalahan. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen permohonan banding sebagai berikut. Kami bertindak untuk dan atas nama klien kami Mitsubishi Chemical Corporation, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang yang berkedudukan di 11 Marunouchi 1 Chomi Chiyodaku Tokyo 100 strip 8251 Jepang. Dalam hal ini memiliki kedudukan hukum pada kantor konsultan HKI PT Rose Consulting International yang beralamat di Suite 1906 Pondok Indah Office Tower 5 Jalan Sultan Iskandar Muda Kapling 5 strip TA Pondok Indah Jakarta 12310 Indonesia. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 September 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon banding. Dengan ini kami mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten terhadap putusan penolakan paten atas penolakan paten nomor P0207371 yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2020. Dalam salinan itu mulai permohonan mendapatkan paten terlihat sebagai lampiran berupa atas nama Mitsubishi Chemical Corporation dengan tanggal substansi 17 November 2021
Salinan formulir permohonan substantif terlampir sebagai lampiran 3. Satu, objek banding bahwa permohonan banding paten ini diajukan dengan objek banding surat pemberitahuan paten nomor HKI 3 HKI titik 05 titik 01 titik 08 triple P triple P 7371 tanggal 11 Juli 2025 lampiran 4 yang diterbitkan atas permohonan paten milik klien kami nomor P 07371. 2. Tenggang untuk banding 2.1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bagaimana dalam Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang paten diatur pada pasal 1 bahwa permohonan banding terhadap diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan pemeriksaan substantif kembali. 2.2 berdasarkan ketentuan di atas yang dari paten nomor 371 adalah 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan permohonan, yaitu terhitung tanggal 1 Juli 2025. 2.3 bahwa dia masih dalam jangka waktu ditentukan untuk permohonan banding terhadap permohonan sebagai pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2004 tentang paten di atas, yaitu sampai dengan batas waktu 11 Oktober 2025. 3. Dasar hukum pengajuan banding 3.1 terkait permohonan banding bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 2016 bagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang paten permohonan banding diatur sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 ayat 1 yang dibacakan. Pasal 68 ayat 1 permohonan banding terhadap diajukan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dalam surat pemberitahuan pemeriksaan substantif kembali. Ayat 2 sampai ayat 4 yang dibacakan. 3.2 terkait pemeriksaan substantif 3.2.1 persyaratan formalitas bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten persyaratan akuntabilitas adalah sebagai berikut. Pasal 1 yang dibacakan pasal 7 ayat 1 pasal 8 dianggap dibacakan. 3.2 hasil pemilihan substantif bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang paten hasil pemeriksaan substantif diatur sebagai berikut. Pasal 62 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 dan ayat 3 dianggap dibacakan bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2018 tentang permohonan paten dinyatakan sebagai berikut. Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 yang dibacakan. 4. Alasan keberatan pemohon banding 4.1 permohonan paten ini diajukan di Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagai permohonan paten fase nasional dari permohonan PCT dengan aplikasi nomor PCT /JP 2019/016082 dengan tanggal penerimaan 15 April 2019 dengan judul film polyester untuk penahan film miring atas nama Mitsubishi Chemical Corporation sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan pendaftaran paten dalam lampiran 2. Salinan deskripsi, klaim, dan abstrak saat pertama kali diajukan dilampirkan dalam lampiran 5. 4.2, 4.3, 4.4 dianggap sudah dibacakan. 4.5 bahwa pada tanggal 2022 PSF 1 masih dalam waktu 3 bulan penyampaian tanggapan di mana tersebut berisi aman-aman nilai 1 sampai 7 serta dengan argumen akuntabilitas atas amandemen klaim yang dilampirkan. Salinan tanggapan berikut lampiran-lampirannya disampaikan dalam lampiran 7.
Spesifikasi paten bahasa Indonesia yang dilampirkan dalam tanggapan HPS tahap 1 terdiri dari deskripsi 51 halaman, klaim 7 klaim, 101 halaman, 4.6, 4.7, 4.8 dianggap sudah dibacakan. 4.9 bahwa sebagaimana juga disampaikan dalam argumen dalam tanggapan HPS tahap 1 terkait angka insentif dari klaim 1 sampai 7 hasil amandemen sebagaimana yang diajukan dalam HPS tahap 1 tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding D1 setidaknya dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Argumen mendukung akuntabilitas. D1 mengungkapkan suatu film yang memiliki suatu lapisan penyaluran pada penerimaan dan suatu substrat film. Namun D1 tidak mengungkapkan bahwa polyester substrat tersebut tersusun dari multi lapisan. Selain itu, D1 mengungkapkan bahwa kandungan kritikalnya adalah 100 ppm dan 50 ppm dalam contoh-contoh. Namun, tidak diungkapkan bahwa film tersebut mengandung partikel-partikel yang memiliki suatu diameter kritikal dan 0,2 mikrometer dengan rasio massa 1000 hingga 7000 ppm. Perbedaan secara rinci terhadap klaim dapat disampaikan sebagai berikut. Perbedaan rinci dianggap sudah dibacakan. Klaim lengkap dari permohonan ini. Klaim permohonan ini sebagaimana diajukan dalam tanggapan hasil pemeriksaan tahap 1 mengungkapkan hubungan antara partikel dari partikel yang terkandung dalam lapisan permukaan yang mengandung partikel dan diameter partikel dari partikel yang terkandung dalam lapisan A. Tidak ada satu pengungkapan dalam D1 yang menyatakan atau mengindikasikan hubungan tersebut, di mana dia dari partikel yang terkandung dalam lapisan permukaan yang mengandung partikel adalah lebih besar daripada diameter partikel rata-rata dari partikel yang terkandung dalam lapisan A. Dengan demikian, D1 tidak dapat dianggap mengantisipasi ke dalam hal ini dan selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Klaim 5 dari permohonan ini. Susunan lapisan dari film polyester substrat dari D1 adalah bukan suatu lapisan A garis miring lapisan B garis miring lapisan A seperti yang diungkapkan dalam klaim 5 dari dengan demikian, berdasarkan argumen yang dijelaskan di atas, maka klaim 1 sampai 7 dari permohonan ini adalah baru dan mengandung angka insentif terhadap argumen pembanding D1. Setidaknya dengan penjelasan di atas terlihat perbedaan yang nyata dan signifikan antara invensi dalam permohonan dengan D1 dan tidak ada satu pun di dalam D1 yang memungkinkan seorang ahli dalam bidang ini untuk sampai pada pemikiran perbedaan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pada pasal 7 ayat 1, invensi yang diklaim dalam 1 dari permohonan paten 0200731 ini bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 4.10 titik bahwa dengan demikian berdasarkan pada paragraf di atas alasan penolakan juga tidak diantisipasi batasan klaim pada klaim 1 yang diamandemen dari permohonan paten ini pada saat penanggapan HPS tahap 1. Oleh karena itu klaim 1 dapat dikabulkan. 4.11 bahwa karena setidaknya alasan yang sama, klaim 2 sampai 7 hasil amandemen yang merupakan turunan dari dan pada klaim 1. Alasan penolakan juga tidak mengantisipasi batasan dari klaim-klaim tersebut. 4.12 bahwa invensi yang sama telah mendapatkan hak paten beberapa negara setelah melalui pemeriksaan substantif dengan menggunakan dokumen pembanding D1 yang sama, di mana salah satunya adalah paten padanan Korea nomor KR 102618418B1. Klaim 1 sampai 7 hasil amandemen sebagaimana diajukan dalam tanggapan HPS tahap 1 pada dasarnya bersesuaian dengan klaim-klaim yang diterima dari paten padanan Korea dengan publikasi nomor KR 10261 818B1 tersebut.
Satuan Dokumen Paten Korea dengan telah diberikannya hak paten biata paten atas invensi yang sama di beberapa negara lain, salah satunya adalah KR 102618418B1 dengan klaim-klaim yang pada dasarnya bersesuaian dengan klaim-klaim permohonan paten ini. Hal ini membuktikan bahwa klaim-klaim permohonan paten ini memiliki patentabilitas atas dokumen pembanding D1 4.13 bahwa bila diperlukan dan terkenangkan pemohon bersedia untuk melakukan amandemen lebih lanjut terhadap klaim 1 sampai 7 dari permohonan paten ini untuk disesuaikan sepenuhnya dengan klaim 1 sampai 5 paten Korea KR 102618418B1 tersebut. Berikut kami sampaikan tabel relevansi klaim sekarang dan klaim Korea tersebut dalam versi bahasa Inggris dianggap sudah dibacakan. 5. Putusan banding yang dimohon bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon banding memohon kepada Ketua Komisi Banding Paten beserta anggota Komisi Banding Paten yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding ini untuk berkenan memberi perhitungan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan penolakan permohonan paten nomor P002 0200731 dengan tanggal pengajuan 8 Oktober 2020 dan memerintahkan Rektur Paten DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mencabut dan membatalkan keputusan penolakan serta mengabulkan permohonan paten ini atau setidaknya melanjutkan proses pemeriksaan substantif paten nomor P002007371 dengan tanggal pengajuan 8 Oktober 2020 milik klien kami ini. Demikian permohonan banding ini disampaikan dan atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Komisi Banding Paten beserta anggota kami ucapkan terima kasih. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permohonan dari tanggal 11 Juli 2025 dan permohonan banding yang adalah permohonan nomor P020207321 dengan judul Invensi Film Dokumenter untuk Penahanan Film Korea diajukan pada tanggal 8 November 2020. Sehingga film ini dapat proses lebih lanjut karena masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Indonesia nomor 12 tahun 2016 tentang paten. 2. Kita bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi kunci penolakan adalah deskripsi dan klaim yang disampaikan oleh surat nomor T O 145 001 garing BNLRJ. 3. Menimbang bahwa pada 22 Januari 2020 nanti dari satu yang kedua disampaikan melalui surat yang dan memahami tertuga tanggal 11 Juli 2025 dengan film dan media untuk ring yang memiliki 7 klaim. 4. Menimbang bahwa majelis mengatakan pemeriksaan terkait pengungkapan invensi terhadap klaim 1 hingga klaim 7 yaitu klaim 1 suatu film film suatu lapisan yang mengandung pertikaian sedikitnya satu permukaan dari yang memiliki suatu viskositas intrinsik 0,5 dari lalu bagaimana tersebut menggunakan lapisan tunggal susun dari suatu lapisan dan disebut sebagai lapisan yang mengandung partikel memiliki suatu geometri partikel hingga
dalam satu rasio masa 1000 hingga 2000 ppm dan tidak mengandung partikel yang memiliki satu diameter partikel 0,2 mm atau lebih atau suatu film lapisan yang memiliki lapisan A ada pergerakan dari lapisan permukaan yang mengandung partikel yang mengandung partikel yang memiliki suatu diameter partikel 0,05 hingga 1,1502 Plan 2 film berdasarkan sesuatu penahan yang kering yang satu di mana lapisan permukaan yang mengandung partikel dilanjut mencapai satu atau keduanya dari satu zat entitas dan satu lilin. Plan 3 film berdasarkan satu penahan film kering menurut film satu atau dua di mana film polyester tersebut memiliki lapisan A hanya pada satu permukaan dan lapisan permukaan yang mengandung partikel pada permukaan dan dengan lapisan A. Plan 4 sampai plan 7 yang kalian bacakan. 5. Menimbang bahwa pembelanjaan berdasarkan oleh majelis bandingan ada kejelasan 1 sampai dengan plan 7 diketahui bahwa plan 1 yang berkaitan dengan suatu penahanan kering yang terbuat dari polyester yang mengandung partikel pada sedikit yang satu permukaan dengan viskositas intrinsik 0,65 dr dari lebih mana polyester tersebut sebagai film lapisan tunggal yang disebut sebagai lapisan A dengan diameter partikel rata-rata 0,200 m dalam durasi masa 1000 hingga 7000 ppm dan partikel dengan diameter partikel 0,302 m atau lebih atau satu film memiliki lapisan yang memiliki lapisan A pada permukaan darinya dan lapisan permukaan yang mengandung partikel tersebut dengan diameter partikel rata-rata 0,05 hingga 0,150 m. Oleh karenanya plan 1 dinilai cukup jelas karena memiliki ciri teknis pembatas. Plan 2 tentang tambahan satu zat antistasis dan satu lilin dapat dianggap sebagai faktor tambahan dari krem suatu penahan film kering yang terbuat dari polyester dan krem tersebut dinilai jelas. Plan 2 merupakan plan mandiri karena ada fitur tambahan berupa satu zat antistasis dan ada satu lilin yang menyebabkan fitur ciri teknis film polyester pada plan 2 berbeda dengan film polyester pada plan 1. Plan 3 turunan dari plan 1 atau plan 2 dan fitur teknis dinyatakan pada plan 3 tentang sempurna lapisan film dalam satu penahan film kering dapat dianggap sebagai fitur pembatas tambahan dari plan 1 atau plan 2 hingga plan 3 dinilai jelas. Plan 4 merupakan plan turunan salah satu dari plan sebelumnya dan fitur teknis dinyatakan pada plan 4 tentang diameter partikel ada 3 lapisan permukaan film dan satu penahan film kering dapat dianggap sebagai fitur pembatas dari satu plan sebelumnya hingga plan nilai jelas. Plan 5 merupakan plan turunan salah satu dari plan sebelumnya yang dinilai jelas. Namun fitur teknis dinyatakan pada plan 5 yaitu di mana film tersebut tidak mengandung partikel bertentangan dengan ciri esensial dari plan 1 sampai dengan plan 4 yang diambilnya karena pada plan 1 sampai dengan plan 4 disebut bahwa film polyester tersebut merupakan satu film lapisan tunggal yang tersusun dari satu lapisan polyester yang disebut sebagai lapisan A yang mengandung partikel yang memiliki suatu diameter partikel rata-rata 0,202 m dalam suatu rasio massa 1000 hingga 7000 ppm dan tidak mengandung partikel yang memiliki suatu diameter partikel 0,3 atau lebih oleh karenanya yang dinilai tidak jelas. Plan 6 merupakan plan turunan salah satu dari plan sebelumnya dan fitur teknis yang dinyatakan pada plan 6 bertentangan dengan dalam lebar. Ada suatu rasio manual kali atau lebih
dapat dianggap sebagai faktor pembuatan dari salah satu klaim-klaim sebelumnya hingga klaim 6 dinilai jelas. Klaim 7 merupakan klaim mandiri yang berkaitan dengan mengambil foto sintetik tanpa ciri teknis esensial yang spesifik, sehingga yang perlindungan yang dimungkinkan dari klaim 7 bahwa semua yang mengambil foto sensitif yang mendominasi satu lapisan foto LCS pada sedikitnya satu permukaan dari dalam PSS dinilai cukup jelas. Oleh karenanya, pemeriksaan dan integritas hanya akan dilakukan terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 6 dan klaim 7. 6. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh majelis banding terhadap kebaruan dan langkah inventif klaim 1 sampai dengan klaim 7 diketahui bahwa 1. Argumen pendukung patentabilitas dari pemohon yang diungkapkan pada halaman 5 hingga halaman 7 pada surat-surat permohonan banding ATP tanggal 20 Agustus 2025 yang mengungkap argumen-argumen bahwa invensi pada klaim 1, klaim 4, dan klaim 5 dari permohonan ini, dan dapat disimpulkan pada paragraf pertama bahwa D1 mengungkap suatu film yang memiliki suatu lapisan penyaluran pada permukaan dari suatu substrat film pada paragraf 12, namun D1 tidak mengungkapkan bahwa film polyester substrat tersebut tersusun dari multilapis. Selain itu, D1 mengungkapkan bahwa kandungan partikelnya adalah 200 ppm atau 500 ppm dalam contoh. Namun, tidak diungkapkan bahwa film tersebut mengandung partikel-partikel yang memiliki suatu diameter partikel rata-rata 0,0300 hingga 0,200 mikrometer dengan rasio massa 1000 hingga 3000 ppm. Dinilai tidak sepenuhnya tepat. Karena D1 pada paragraf 14 mengungkap fitur diameter partikel rata-rata 0,01 hingga 1,00 mikrometer. Kedua, D1 pada paragraf 12 mengungkap fitur lapisan lapis pada sedikitnya satu permukaan dari substrat film yang berarti secara implisit tersusun lebih dari satu lapis atau multilapis. D1 pada paragraf 49 tabel 1 mengungkap rasio massa 1000 ppm dan 2000 ppm yang masih dalam lingkup rasio massa yang diklaim pemohon. Berdasarkan 3 uraian di atas, klaim invensi pada permohonan ini secara implisit tidak berbeda dengan dokumen pembanding D1 GT 2005/82784 sehingga tidak mengandung kebaruan. Oleh karena ketidakbaruan invensi, maka klaim 1 hingga klaim 5 dan klaim 7 tidak melibatkan langkah inventif sehubungan dengan pengungkapan D1. Poin 2. Klaim 1 yang menyatakan bahwa suatu film polyester untuk suatu penahan film kering yang mencakup suatu lapisan permukaan yang mengandung partikel pada sedikitnya satu permukaan dari suatu film polyester substrat yang memiliki suatu viskositas intrinsik 0,65 desiliter per gram atau lebih, di mana film polyester substrat tersebut merupakan suatu film lapisan tunggal yang disusun dari suatu lapisan polyester yang disebut sebagai lapisan A yang mengandung partikel-partikel yang memiliki suatu diameter partikel rata-rata 0,03 hingga 0,2 mikrometer dalam suatu rasio massa 1000 hingga 7000 ppm. Dan tidak mengandung partikel-partikel yang memiliki suatu diameter partikel 0,3 mikrometer atau lebih, atau suatu film multilapisan yang memiliki lapisan A pada permukaan darinya dan lapisan permukaan yang mengandung partikel tersebut mengandung partikel-partikel yang memiliki suatu diameter partikel rata-rata 0,005 hingga 0,15 mikrometer merupakan klaim mandiri. Dinilai tidak baru
dan tidak mengandung langkah inventif karena film polyester untuk suatu penahan film kering sesuai dengan klaim 1 telah diungkap dalam dokumen pembanding D1 JT 2005-827-84A dengan uraian rincian yang telah diberikan kepada huruf I. Klaim 2 menyatakan poin 3. Klaim 2 yang menyatakan bahwa film polyester untuk suatu penahan film kering menurut klaim 1, di mana lapisan permukaan yang mengandung partikel tersebut tidak lebih lanjut. Saya ulang. Di mana lapisan partikel yang mengandung partikel tersebut lebih lanjut mencakup satu atau keduanya dari suatu zat antistatis dan suatu lilin dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif karena fitur teknis esensial tambahan yaitu di mana lapisan permukaan yang mengandung partikel tersebut lebih lanjut mencakup satu atau keduanya dari suatu zat antistatis dan lilin. Secara rinci diungkap pada paragraf 18 dari dokumen pembanding D1. Poin 4, klaim 3 merupakan klaim turunan dari klaim 1 atau klaim 2 dengan fitur teknis esensial tambahan yang spesifik, yaitu di mana film polyester substrat tersebut memiliki lapisan A hanya pada satu permukaan dan lapisan di permukaan yang mengandung partikel pada permukaan yang berlawanan dengan lapisan A. Klaim 3 dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif karena film polyester untuk suatu penahan film kering menurut klaim 1 atau klaim 2 dengan fitur teknis esensial tambahan yang lebih spesifik ini telah diungkap pada paragraf 12 dari dokumen pembanding D1. Poin 5. Klaim 4 merupakan klaim turunan dari klaim 1 sampai dengan klaim 3 dengan fitur teknis tambahan yang lebih spesifik, yaitu di mana diameter rata-rata dari partikel yang terkandung dalam lapisan permukaan yang mengandung partikel tersebut adalah lebih besar daripada diameter partikel rata-rata dari partikel yang terkandung dalam lapisan A. Klaim dinilai tidak mengandung langkah inventif karena film polyester untuk suatu penahan film kering menurut klaim 1 sampai dengan klaim 3 dengan fitur esensial tambahan yang lebih spesifik ini telah diungkap dalam dokumen pembanding D1. Poin 6. Klaim 6 merupakan klaim turunan dari salah satu dari klaim 1 hingga klaim 5 dengan fitur teknis esensial tambahan yang lebih spesifik, yaitu di mana film polyester substrat tersebut direnggangkan dalam arah lebar pada suatu rasio perenggangan 4 kali atau lebih. Klaim yang dinilai baru karena berbeda dengan rasio perenggangan yang diungkap pada dokumen, terutama pada paragraf 40, yaitu 3,7 kali pada arah longitudinal dan 39 kali pada arah transversal. Akan tetapi, klaim ini sudah dapat dibuka dengan mudah oleh orang yang ahli di bidangnya, sehingga klaim ini tidak mengandung langkah inventif. Poin 7. Klaim 7 yang menyatakan bahwa suatu laminan fotosensitif yang melaminasi lapisan fotoresis pada sedikitnya satu permukaan dari film polyester untuk suatu penahan film kering menurut salah satu dari klaim 1 hingga klaim 5 merupakan klaim mandiri yang dinilai tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif karena laminat fotosensitif pada suatu lapisan film pada sedikitnya satu permukaan dari film fotoresis telah diungkap pada paragraf 1 dan paragraf 2 dari dokumen pembanding D1 yang secara implisit mengungkap bahwa film polyester dapat digunakan diantaranya untuk melaminasi PCB yang menghasilkan laminat fotosensitif. 7. Menimbang berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas. Majelis banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari permohonan banding nomor registrasi 25/KBP/7 Romawi/2025
terhadap penolakan permohonan paten nomor P00 07.331 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Oleh karenanya, klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P007331 dipertimbangkan sebagaimana diatur pada pasal 62 ayat 1 dan ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari permohonan banding nomor registrasi 25/KBP/8 Romawi/2025 terhadap penolakan paten nomor registrasi T00/2020-07331 dengan judul film polyester untuk penahan film kering. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan atau non elektronik. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 13 Agustus 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid SSI MSc dan anggota Majelis Banding sebagai Insinyur Erlina Susilawati MH, Dr. Anas Syafrizal, Profesor Dr. APT Amari Malik MSI, dan Majen TNI Purnawirawan Dr. Markoni SH MH dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Haryati Puspoini SH MSI serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon. Jakarta, 13 Agustus 2026, Ketua Majelis Muhammad Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid SSI MSc, anggota Majelis Insinyur Erlina Susilawati MH, Dr. Anas Syafrizal, Profesor Dr. APT Amari Malik MSI, Majen TNI Purnawirawan Dr. Markoni SH MH, Sekretaris Komisi Banding Haryati Puspoini SH MSI. Tertanda. Apabila pemohon masih merasa kurang puas terhadap putusan ini, silakan melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka dinyatakan ditutup.